Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya. Kita boleh ada sampai saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, apa itu COVID-19? COVID-19 atau coronavirus adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang virus, hari ini kita akan mempelajarinya. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian virus, yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri virus, yang ketiga menggambarkan struktur anatomi virus, yang keempat menjelaskan proses reproduksi pada virus yaitu daur litik dan lisogenik, kemudian yang kelima menjelaskan peranan virus. Pengertian virus. Virus adalah parasit yang berukuran mikroskopis dan menempel dalam tubuh inangnya. Arti kata virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Virus dapat berkembang biak dalam tubuh inangnya. Biasanya virus mengandung lipid atau lemak, protein, dan glikoprotein yang membentuk asam nukleat. Ciri-ciri virus. Yang pertama, virus merupakan parasit obligat. Parasit obligat yaitu parasit yang hanya dapat hidup jika menginfeksi inangnya. Jadi, parasit ini memperoleh makanan dari tubuh inangnya. Kemudian yang kedua, virus itu dapat dikristalkan. Maksudnya, virus tidak mati jika dikristalkan. Hanya saja virus tidak berfungsi dan tidak dapat berkembang biak. Virus hanya dapat berkembang biak jika berada di dalam tubuh inangnya. Virus merupakan makhluk hidup aseluler yang berukuran mikroskopis yaitu 20-300 nanometer. Jadi virus itu 100 kali lebih kecil dari bakteri dan bakteri itu 10 kali lebih kecil dari tubuh manusia. Kemudian virus tidak memiliki inti sel, membran plasma dan sitoplasma. Virus dibungkus oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid, dan di dalam kapsid terdapat materi genetik, yaitu DNA saja atau RNA saja. Kemudian struktur anatomi virus. Struktur virus sangat bermacam-macam. Struktur virus secara umum dapat diwakili oleh struktur bakteriofag. Mari kita pelajari struktur bakteriofag dari gambar ini. Berbeda dengan sel, tubuh virus terdiri dari kepala, leher, dan juga ekor. Kepala terdiri atas protein, makanya kapsid sering disebut juga dengan selubung protein. Fungsi kapsid yaitu pemberi bentuk bagi virus, melindungi asam nukleat dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar virus dapat menembus membran sel inang saat melakukan infeksi. Di dalam kapsid terdapat materi genetik atau asam nukleat. Asam nukleat merupakan substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat virus. Kemudian, setiap jenis virus hanya tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Kemudian bagian leher. Tidak semua virus memiliki leher, hanya virus kompleks saja yang memiliki leher. Fungsi dari leher itu sendiri yaitu penghubung antara kepala dan ekor. Kemudian bagian ekor. Ekor terdiri atas selubung ekor, serabut ekor, papan dasar, dan juga jarum penusuk. Ekor berfungsi sebagai alat untuk meletakkan diri dengan sel inang serta memasukkan kode genetik virus ke dalam sel inang tersebut. Setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Kemudian proses reproduksi pada virus yaitu melalui daur atau siklus litik dan daur atau siklus lisogenik. Yang pertama yaitu siklus litik. Pada siklus litik,
Virus akan menghancurkan sel hospes atau sel yang ditumpanginya setelah melakukan replikasi. Di sini ada 7 tahap siklus litik. Di sini misalkan ini adalah bakteri. Kemudian lingkaran yang berwarna biru di dalamnya merupakan DNA dari bakteri. Yang ini merupakan virus dan untayan benang merah di dalamnya merupakan DNA dari virus. Yang pertama yaitu fase adsorpsi. Pada fase ini virus mulai menempel pada dinding sel bakteri dan melubangi dinding sel bakteri dengan enzim lisosim agar jarum penusuk virus dapat menusuk ke dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu fase injeksi. Pada fase ini virus mulai menyuntikkan DNA ke dalam bakteri. Kemudian yang ketiga yaitu fase eklivase. Pada fase ini DNA virus akan menghancurkan DNA bakteri. Kemudian yang keempat yaitu fase sintesis. Pada saat DNA bakteri hancur, maka DNA virus akan menguasai sel bakteri. DNA bakteri akan membentuk bagian tubuh virus seperti kepala, leher, dan juga ekor. Kemudian yang kelima fase replikasi. Bagian-bagian tubuh virus yang sudah terbentuk akan direplikasi atau digandakan menjadi banyak. Kemudian yang keenam fase perakitan. Bagian-bagian tubuh virus yang terpisah tadi akan menjadi satu dan akan membentuk virus yang baru dan banyak. Kemudian yang ketujuh yaitu fase lisis. Pada fase ini virus-virus akan memecah dinding sel bakteri dan keluar dari sel bakteri tersebut untuk menginfeksi bakteri-bakteri lainnya. Kemudian yang kedua yaitu siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri. Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari DNA bakteri. Di sini ada 10 tahap siklus lisogenik. Yang pertama yaitu fase adsorpsi. Pada fase ini, virus mulai menempelkan diri pada dinding sel bakteri dan melubangi dinding sel bakteri dengan enzim lisosim untuk dapat menusukkan jarum penusuk ke dalam sel bakteri. Kemudian yang kedua yaitu fase injeksi. Fase injeksi terjadi ketika virus mulai menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Kemudian yang ketiga yaitu fase penggabungan. Pada fase ini, DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri. Bakteri tidak langsung mati, melainkan mengandung DNA virus. Kemudian yang keempat, fase pembelahan. Jadi, selama virus terus membelah, maka DNA virus di dalamnya juga ikut membelah. Kemudian yang kelima yaitu fase pemisahan. Fase ini terjadi jika sel bakteri sedang melemah. Misalnya ketika bakteri terkena zat kimia tertentu atau sinar radiasi tertentu. Jadi DNA virus akan memisahkan diri dengan DNA bakteri. Kemudian yang keenam, fase eklivase. Pada fase ini, DNA virus yang telah terpisah dari DNA bakteri akan menghancurkan DNA bakteri. Kemudian yang ketujuh yaitu fase sintesis. DNA bakteri sudah hancur, maka sel bakteri akan dikuasai oleh DNA virus. Pada fase ini, DNA virus akan membentuk bagian-bagian tubuh virus seperti kepala, leher, dan juga ekor. Kemudian yang kedelapan yaitu fase replikasi. Pada fase ini, bagian-bagian tubuh virus yang terbentuk akan berlipat ganda dan menjadi banyak. Kemudian yang kesembilan, fase perakitan. Pada fase ini, bagian-bagian tubuh virus yang telah terbentuk dan terpisah tadi akan bersatu dan membentuk virus yang baru. Kemudian yang ke-10 yaitu fase lisis. Pada fase ini,
Virus-virus yang telah terbentuk akan memecah dinding sel bakteri dan keluar dari dinding sel bakteri untuk menginfeksi sel-sel lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu peranan virus. Manfaat virus yang pertama sebagai antibodi. Bakteri-bakteri dapat dilemahkan oleh virus-virus sehingga menjadi tidak bahaya bagi manusia. Kemudian yang kedua untuk pembuatan vaksin. Virus dapat digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin berisi patogen yang telah dilemahkan atau dinonaktifkan sehingga sifat patogennya hilang tetapi sifat antigenitasnya tetap. Kemudian yang ketiga, membuat antitoksin. Antitoksin ini dibuat dengan cara menggabungkan DNA manusia yang mengandung antitoksin atau zat melawan racun dengan DNA bakteri. Jadi, ketika bakteri tersebut membelah, maka antitoksin yang ada di dalam bakteri tersebut ikut membelah, sehingga bakteri tersebut bersifat antitoksin dan dapat digunakan untuk melawan penyakit pada manusia. Kemudian kerugian virus dapat menyebabkan banyak sekali penyakit seperti rabies yang disebabkan oleh rhabdovirus, polio yang disebabkan oleh poliovirus, flu burung yang disebabkan oleh avian influenza, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu virus adalah agen infeksi yang berukuran sangat kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Virus hanya dapat berkembang biak pada sel inangnya. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Salam sehat, Shalom.